Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Koneksi antar materi modul 1.4. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada modul 1.4, tugas koneksi antar materi, yaitu kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus mampu menerapkan budaya positif di sekolah. Dengan penerapan budaya positif, maka akan menghasilkan suatu ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana positif. Hal positif itu akan mudah menular jika dilakukan secara konsisten dan tentunya dilakukan secara kolaborasi. Karena beragamnya karakter siswa dan guru, kita harus mengetahui konsep-konsep inti budaya positif dalam penerapannya. Konsep-konsep inti dalam budaya positif diantaranya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Materi tentang budaya positif sangat berkaitan dengan modul yang dipelajari sebelumnya. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dijelaskan mengenai pendidikan yang menuntun sesuai dengan kodrat anak. Dalam proses menuntun tersebut tentunya membutuhkan ekosistem pendidikan yang menerapkan budaya positif. Yang kedua, pemahaman tentang budaya positif akan mendukung peran dan nilai guru penggerak dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Guru harus senantiasa menerapkan konsep inti budaya positif dalam mengaktualisasikan nilai dan peran yang dimiliki. Yang ketiga, yaitu dalam rangka mewujudkan visinya, seorang guru penggerak harus menerapkan budaya positif dalam prosesnya. Visi guru yang luar biasa akan mudah tercapai jika dirinya dan lingkungan pembelajarnya sudah menerapkan budaya positif tersebut. Pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini adalah: yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berbudaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Yang kedua, teori kontrol. Di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seorang adalah dirinya sendiri. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak tergantung dari diri orang tersebut sesuai dengan motivasi pemenuhan dasar yang dimilikinya. Yang ketiga, teori motivasi. Perilaku yang ditunjukkan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri dengan nilai yang diyakininya. Sementara itu, motivasi eksternal diantaranya adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang terakhir, hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yaitu ketergantungan, bukan kemerdekaan. Posisi kontrol guru, yang pertama sebagai penghukum, yang kedua
sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa memiliki. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Ada 3 unsur segitiga restitusi, yakni yang pertama adalah menstabilkan identitas, sedangkan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Lima hal yang sangat menarik dari modul 1.4 yang sudah saya pelajari terkait materi ini adalah yang pertama, ternyata hukuman dan penghargaan tidak efektif diberikan kepada siswa. Yang kedua, keyakinan kelas ternyata berbeda dengan aturan atau kesepakatan kelas. Yang ketiga, saat ini saya lebih banyak di posisi guru sebagai teman dan guru sebagai pemantau. Dan yang keempat, dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia, kita bisa memetakan motivasi yang dilakukan seorang siswa saat ia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau keyakinan kelas. Dan yang terakhir, saya sering melakukan bagian dari segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas dan validasi tindakan. Tetapi saya baru tahu ada bagian menanyakan keyakinan kelas. Hal itu cukup menarik dan penting untuk pemahaman. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah saya setelah mempelajari modul ini membuka sudut pandang saya tentang motivasi yang dilakukan oleh seseorang dan kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Oleh sebab itu, saya bisa menganalisis apa kebutuhan dan yang diinginkan sehingga bisa mempermudah dalam mencarikan solusi yang tepat. Yang kedua, ternyata baik hukuman dan penghargaan kurang efektif jika diterapkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, saya berpikir bahwa guru harus menempatkan dirinya sebagai manajer dalam menangani permasalahan siswa. Dan yang keempat, dengan segitiga restitusi, saya percaya akan mendukung pembelajaran yang berpihak kepada siswa dan mendukung terciptanya budaya positif. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, yaitu saya pernah melakukan bagian dari segitiga restitusi, tetapi tidak menerapkan langkah menanyakan keyakinan, karena memang belum pernah membuat suatu keyakinan kelas atau sekolah. Maka dari itu, kedepannya saya akan membentuk keyakinan kelas agar menjadi pedoman saya menerapkan segitiga restitusi pada siswa. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut yaitu saat mendapati siswa yang bermasalah ada rasa amarah yang muncul. Namun saya segera sadar bahwa amarah justru akan menambah masalah. Oleh sebab itu saya menggali apa motivasi yang mendorong siswa untuk berbuat salah. Saat siswa melakukan bahwa dia salah dan berupaya memperbaiki diri, saya cukup lega dan senang. Pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal-hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki?
Dalam penerapan segitiga restitusi, saya kurang di bagian menyayangkan keyakinan. Untuk itu, ke depan saya akan membuat keyakinan kelas untuk bisa dipedomani saat menerapkan segitiga restitusi kepada siswa yang melakukan suatu kesalahan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering saya pakai dan perasaan saya saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan terkait perasaan saya sekarang, serta perbedaannya. Sebelum mempelajari modul 1.4, saya lebih banyak menempatkan diri posisi guru sebagai teman dan pemantau. Perasaannya masih kurang puas karena siswa terkadang masih melakukan masalah yang sama atau berulang-ulang. Setelah mempelajari modul ini, saya akan memakai posisi sebagai manajer. Perbedaannya adalah dengan posisi manajer, siswa bisa menyadari masalah yang dilakukannya dan memberikan ruang kepada siswa untuk menyelesaikan masalah dengan solusinya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah, tetapi belum lengkap. Saya menerapkan di bagian menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Nah, bagian yang belum saya laksanakan adalah bagian menanyakan keyakinan karena belum ada pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah adalah perlunya tindakan konsisten dan kolaboratif untuk mendukung tumbuhnya. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Judul modul: Sosialisasi pembuatan keyakinan di kelas dan penerapan segitiga restitusi di kelas. Nama peserta yaitu guru-guru SDN 013 Kupang. Latar belakang: pembelajaran di sekolah akan berlangsung dengan baik jika didukung dengan penerapan budaya positif. Dengan budaya positif akan terwujudnya pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, sehingga siswa bisa belajar dengan aman, nyaman, dan senang. Untuk mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah, perlu adanya pembentukan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di SDN 013 Kupang. Tidak semua guru paham tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi tentang pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi bagi para guru di SDN 013 Kupang. Tujuan dari aksi nyata adalah mendapatkan pemahaman mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi sehingga bisa diterapkan di sekolah untuk mendukung terwujudnya budaya positif. Tolak ukur keberhasilan kegiatan ini adalah guru memahami konsep pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Adanya poster atau dokumen keyakinan kelas yang dipajang di setiap kelas. Guru mampu menerapkan segitiga restitusi saat menangani permasalahan siswa. Eliminasi tindakan yang akan dilakukan yaitu membuat perancangan kegiatan, membuat materi tentang budaya positif dalam bentuk slide PowerPoint. Yang ketiga, berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan masukan mengenai materi yang sudah dibuat dan penentuan jadwal sosialisasi. Yang keempat, bekerja sama dengan petugas sarana dan prasarana untuk mempersiapkan ruang presentasi. Yang kelima, melaksanakan presentasi dan sosialisasi. Yang keenam, refleksi kegiatan. Dukungan yang dibutuhkan, dukungan berupa izin dari kepala sekolah, dari teman sejawat, dan juga bagian sarana prasarana atau petugas yang mendukung pelaksanaan sosialisasi tersebut. Nah, demikianlah koneksi antar materi 1.4 yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga semua. Akhir kata, saya mengucapkan sekian dan terima kasih.